warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 Psikologi Islam yang beranggotakan saya sendiri, Sayyid Arkani Jami, dan rekan-rekan Saya Fajar Trihadi. saya Imam Kustarani. Saya Fadla Najwa Anissa. Saya Naila Nur Rahmawati. Kali ini kami akan membawakan tema tentang emotional dysregulation. Selamat menyaksikan. Teman-teman, tau gue sih kemarin tuh aneh dapet dampak dari orang yang gimana ya, temen aneh, dia tuh marah-marah nggak jelas gitu. Iya, jadi kemarin kan sempet main di rumah, terus tahu-tahu kayak marah-marah, tapi ketika ditanya jawabannya tuh nggak jelas gitu loh. Jawabannya kayak penyebabnya tuh nggak yang terlalu terlalu menyakiti dia, padahal biasa aja. Dan dia sampai yang kayak gimana ya, sampai ada bekas luka gitu. Aneh yakin sih itu karena dia menyakiti diri sendiri. Kenapa ya kayak gitu ya? Oh, itu disregulasi emosional kali. Apa tuh? Nah, coba dah, ente pada cari tahu dulu dah, apa itu disregulasi emosional. Hari kali ya. Nah, apa sih dari dysregulasi emosional ini? Nah, dysregulasi emosional ini dimana seseorang nggak bisa gitu mengatur mentalnya secara mutlak dan secara kesehatan mental. Nah, biasanya dari studi kasus ini biasanya menyakiti diri sendiri, seperti mengiris tangannya sendiri, seperti menonjok tangan di tembok dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini juga dampaknya pasti jatuh ke daripada kesehatan mentalnya tersebut gitu. Nah, faktornya dari mana? Umumnya faktornya itu dari genetik. Oh ya, ini teman-teman, dysregulasi emosional itu punya 7 ciri-ciri. Yang pertama itu reaksi emosi berlebihan. Jadi mereka cenderung merespon hal-hal kecil dengan emosi yang besar. Contohnya ditegur oleh dosen, mereka bisa langsung menangis atau marah. Lalu yang kedua, ada sulit memulihkan emosi. Jadi setelah mereka marah atau nangis, mereka membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke perasaan yang tenang. Nah, emosi negatif ini bertahan bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Yang ketiga itu ada mudah frustasi. Jadi karena hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan harapan dia, maka dia bisa mudah menyerah gitu. Contohnya, dia mengerjakan tugas yang sedikit sulit saja, mereka akan menyerah untuk mengerjakannya. Lalu yang keempat ada ledakan emosi tiba-tiba. Jadi mereka bisa marah besar, menangis hebat, atau bahkan membentak secara tiba-tiba karena emosi yang selalu dia pendam dan meledak begitu saja. Lalu yang kelima ada impulsif saat emosi. Jadi pada saat emosi mereka cenderung bertindak spontan tanpa berpikir terlebih dahulu, seperti memutuskan hubungan atau bahkan melempar-lempar barang. Lalu yang keenam ada mood swing ekstrim. Jadi perubahan hati yang mereka rasakan itu sangat cepat dan drastis, misalkan dari emosi senang ke marah karena hal-hal kecil saja. Lalu yang terakhir ada sulit mengatasi tekanan emosional. Jadi ketika mereka stres, mereka sering melampiaskan emosinya dengan cara yang tidak sehat, seperti menyendiri terlalu lama atau bahkan menyakiti diri mereka sendiri. Itu sih yang aku cari dan aku pahamin, teman-teman. Selain tadi dari ciri-ciri, ada pula nih penyebabnya, seperti faktor biologis yang disebabkan oleh gangguan otak, ketidakstabilan zat kimia pada otak, dan faktor genetik yang membuat emosi jadi tidak stabil. Yang kedua ada faktor kognitif yang disebabkan oleh pola pikir yang negatif, seperti overthinking, menyalahkan diri sendiri, atau berpikir ekstrim yang membuat emosi sulit dikendalikan. Yang ketiga ada faktor lingkungan nih, yang disebabkan pada pola asuh yang buruk, trauma masa kecil, dan stres yang dapat melemahkan sistem pengaturan pada emosi. Yang keempat ada faktor sosial dan budaya yang disebabkan oleh media sosial, tekanan hidup, kurangnya tidur, dan stres yang dapat mempengaruhi pada ketidakmampuan regulasi pada emosi. Nah, ternyata
dysregulasi emosional, kalau dilihat dari sudut pandang psikologi Islam, dia itu dianggap sebagai tantangan yang perlu diatasi dengan pendekatan spiritual. Karena kan kalau dalam psikologi barat, dia itu kan hanya membahas tentang aspek emosional, sosial, dan kognitif. Tapi kalau dalam psikologi Islam, dia juga membahas secara holistik. Jadi dia juga membahas tentang pendekatan spiritualnya, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ya kan, kita pernah belajar tentang masalah konsep dasar jiwa manusia kan, ada namanya fitrah, lalu nafs, terus ada akal dan juga hati. Nah itu tuh semuanya harus diselaraskan, karena kalau enggak, itulah sebab dari munculnya dysregulasi emosional. Karena di sini juga dari kata Ibnu Sina, memandang jiwa itu sebagai kesempurnaan awal yang menyatu dengan akal dan fitrah manusia. Sedangkan Al-Ghazali di sini dia bilang, dia menjelaskan konsep tazkiyatun nafs sebagai proses pembersihan jiwa yang menjadi dasar ketenangan dan kesehatan mental. Itu kenapa kita harus menyelaraskan keempat itu. Lalu ada hadis dan dalilnya juga nih. Kalau hadis ini tuh ada nih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Dan bahkan orang yang bisa dia bisa meredam emosinya, dia pasti akan dijamin surga, kayak gitu. Sedangkan kalau dalam Qur'annya ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang dijelaskan, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dia mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Makanya itu teman-teman, dari keempat konsep dasar jiwa manusia itu perlu diselaraskan sehingga bisa mencapai keseimbangan antara emosi dan jiwa manusia. Oh, jadi dalam psikologi Islam solusinya itu ada dua, itu solusi preventif, solusi kuratif. Nah, itu kalau solusi preventifnya kita bisa ngelakuin kayak sabar, syukur, tawakal, menggunakan juga kognitif reappraisal, itu terus mindfulness of Islami, lalu ada juga dzikir, tafakur, gitu, muraqabah, dan Islamic art therapy, ya kan, yang dimana ini tuh dia itu menggunakan Islam dari sisi seninya untuk solusi dari emosi yang tidak bisa dikontrol gitu. Lalu solusi kuratifnya itu adalah membiasakan diri dengan Islam gitu, dengan keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat, terus juga penguatan dan kesadaran diri. Lalu ada juga psikoterapi Islami, yaitu dengan sholawat naria, misalnya sholawat kepada Nabi Muhammad dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, mungkin dari semua yang sudah dijelasin kita bisa ambil kesimpulan kali ya, kalau dysregulasi emosional itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya dengan stabil, dan bahkan karena itu mereka jadi sering berdampak ke diri mereka, jadi sering nyakitin diri mereka dan lain sebagainya. Dan makanya kalau kita lihat dari psikologi Islam, kita perlu menyelaraskan antara fitrah, nafs, akal dan juga hati, yang mana dengan kita bisa menyelaraskan itu, kita bisa mencapai keseimbangan jiwa dan emosi. Mungkin gitu teman-teman. Oke, ada jadi paham sih kalau setiap orang pasti pernah ngerasain yang namanya kewalahan kalau emosinya itu datang secara tiba-tiba gitu. Ya, tapi bukan berarti kita lemah, hanya saja kita semua belum belajar cara mengenal dan cara mengelolanya. Di dalam Islam, emosi itu adalah amanah yang harus dijaga, bukan dilampiaskan. Dan dengan mendekat kepada Allah, kita akan menemukan arah dan ketenangan batin. Karena sejatinya mengendalikan emosi adalah bagian dari menuju jiwa yang tenang. Paham. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.